Selamat malam. Di sesuai itu ya tentang pemetaan tanaman langka ya Kak. Inggih, Kak. Tanaman langka di Kalimantan Selatan. Oh, tanaman langkanya saya contohnya saya terserah saja ya Kak. Saya pakai contoh saja ya. Apa, Kak? Nggak kedengaran? Eh, ini nanti saya contohkan spesiesnya yang itu ya Kak. Iya. Jadi kan bertanya untuk mengunduhnya datanya. Jadi nanti itu kan sudah saya kirimkan datanya itu. Untuk pemetaan sebarannya itu nanti kita memakai dua software Kak. Dua software itu ArcGIS, itu untuk pengolahan datanya. Yang kedua itu melalui software MaxN Kak. Jadi MaxN ini software semacam software tentang pemetaan sebaran distribusi spesies, terutama spesies langka. Jadi metode MaxN ini metode machine learning ya Kak. Dan metode ini sudah banyak digunakan oleh para peneliti untuk memetakan distribusi spesies termasuk spesies tanaman langka. Jadi nanti kita memakai software ArcGIS dan juga MaxN. Eh, untuk datanya, untuk MaxN ini, data yang diperlukan pertama adalah data koordinat spesiesnya. Misalkan ya, misalkan mau tanaman bunga bangkai, lah, Rafflesia arnoldi, itu perlu ada Hmm. data titik koordinat. Jadi max n nanti ada dua titik, dua data. Data pertama itu data titik koordinat. Yang kedua adalah data variabel seperti sungai, elevasi, lerengan, seperti itu. Jadi untuk data koordinat spesiesnya ini didapat dari mana? eh, Sebenarnya ada banyak cara untuk didapatkan ya. Salah satunya yang pertama itu mungkin bisa bersurat ke atau mengunjungi lembaga terkait seperti lembaga Kementerian Lingkungan, Kementerian Hutan, Perhutanan. Itu kalau semisal memiliki data koordinat spesiesnya itu bisa eh, bisa mengajukan ya permintaan data seperti ini Kak. Yang kedua itu data yang berasal dari internet. Ya, data internet ini kelemahannya ini biasanya sedikit dan juga terkadang itu tidak ada data titik koordinatnya seperti itu Kak. Mungkin penjelasan saya agak cepat-cepat kecepatan nih Kak atau gimana? Agak pas aja, Kak. Oke. Oke, jadi saya contohkan cara mengunduh ya data dari website ini, websitenya GBIF. Kemudian misalkan kita mau mengunduh data tentang eh, bunga bangkai atau Rafflesia arnoldi ya. Nah, kita tinggal ada dua, occurrence dan juga spesies. Coba kita ke occurrence dulu. Ya, biasanya di sini ada beberapa data spesiesnya. Kita akan memilih Rafflesia arnoldi. Location-nya kita pilih, oh ini country-nya, coba kita pilih Indonesia. Ya, coba kita akan mencari ya di scientific name ini, Rafflesia arnoldi ya, seperti ini. Ini data occurrence-nya. Kemudian kita juga bisa melihat tentang bentar. Ini datanya ya kita data dari Raffles Arnoldi. Di sini ada data koordinatnya. Ya kita bisa ini kayaknya sekitar 30-an kalau misalnya Kak. Ini ada data
koordinat yang kosong. Jadi menurut saya ini kelemahan dari data di website ini data koordinatnya kosong. Jadi kita cuma memakai mungkin di sini cuma eh, s- kemungkinan cuma sekitar 30 data titik ya tidak apa-apa. Ini sebagai contoh. Mungkin kalau yang lebih baiknya ya kita untuk mendapatkan datanya kita ya bersurat ke lembaga terkait. Kemudian kita klik ini, klik download. Sebelumnya eh, kita harus membuat akun terlebih dahulu ya. Akun terlebih dahulu, daftar, kemudian verifikasi email. Setelah itu kita bisa untuk melakukan pengunduhan. Di sini ada dua, ada simple dan juga Darwin, ada juga specialist. Kita akan memilih simple karena simple nanti formatnya adalah tab delimited CSV atau Excel, formatnya Excel. Kita pilih yang simple ini, klik understood, kita tunggu. Baik, ini nih sudah processing. Kita harus mengecek ya emailnya. Bisa nanti untuk penggunaannya nanti lewat email yang kita daftarkan. Di hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita klik ini ya, your download is available. Kita klik ini, kemudian akan mengunduh. Ini formatnya CSV seperti ini. Setelah kita mengunduhnya, kita tinggal buka. Kemudian kita akan mengubahnya menjadi sebuah kolom ya. Kita scroll down. Ini sekitar 45, sekitar 45 data. Jadi, itu pun ada beberapa data yang tidak ada koordinatnya. Jadi mungkin sekitar 30-an lah data koordinat dari Rafflesia Arnold ini. Kita pilih text to column, delimited, kemudian kita klik next, dan we'll finish. Oke. Kemudian di sini ada koordinatnya ini decimal latitude dan decimal longitude. Kita tinggal kopas saja ya. Di sini kita tinggal kopas. Kemudian kita buka file baru. Ini biar lebih rapi. Misalkan uh, let ini J. Ini kita hapus. Oh, ternyata ada 18 data ya. Oh, tidak apa-apa, ini sebagai contoh. Kita hapus. Kemudian di sini eh, kita akan mengubahnya menjadi koma ya. Di sini kan titik semua, jadi agak menyulitkan ya. Yang bagian menyusahkan eh,
itu ya pada yang ribet itu ya bagian ini. Kita akan memperbaiki data koordinatnya. Di sini ada semacam titik ya. Mungkin kita bisa mengubahnya. Oke, us- tunggu sebentar ya Kak, ini memang agak lama. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan Kak. Ini memang eh, agak lama sih kalau masalah Excel koordinat ini karena koordinat datanya itu sangat buruk. Saya ini sangat tidak sesuai. Kakak mau tanya. Iya, Halo, ya. Kak, kemarin itu kami ada langsung ke lokasinya. Itu tanaman langka ya kan Kak. Jadi hmm, orang-orang sini nih cuman tahu beberapa lokasinya. Kami nggak datangin instansi sih kemarin. Kami langsung terjun aja ke lapangan. Nah, terus kami juga pakai GPS gitu. Menurut Kakak bisa nggak dimasukin ke dalam sini ya Kak ya? Untuk koordinatnya sendiri. bisa, bisa Kak. Tadi nanti ke semacam survei ke lapangan ya Kak. Sudah survei ke lapangan, tapi ya cuman beberapa aja gitu kan Kak. Karena langka juga sih di sini. Bisa, bisa Kak. Itu eh, mungkin datanya ya tidak hanya dari survei lapangan saja, mungkin eh, dari sumber lain kalau misalkan ada ya Kak. Jadi itu bisa menambah semacam menambah menambah eh, agar lebih akurat gitu sih Kak. Kalau misalkan datanya cuma langka kan, kalau tanam langka kan mungkin agak susah ditemukan ya Kak. Mungkin cuma misalkan ya, cuma ketika survei di lapangan itu cuma misalkan 3 saja. Itu menurut saya itu nanti dalam memetakannya itu menurut saya tuh akurasinya mungkin agak rendah Kak. Jadi minimal itu ya 10 atau 30 gitu, Kak. Jadi kalau memang sudah survei lapangan datanya sedikit itu bisa juga eh, ambil dari sumber lain seperti yang di GBF ini Kak, seperti itu, atau sumber ke kementerian atau ke jurnal-jurnal peneliti lain kalau ada ya, itu bisa ditambahkan ya Kak, data koordinat itu di samping data survei lapangan. Oh, Ya, iya, itu Kak. Kak. Makasih banyak ya Kak. Ya, untuk ini memang agak lama sih Kak, mohon maaf Kak, ya. Ini mau saya contohkan atau dilanjut saja Kak? Kalau mau saya contohkan, mungkin saya eh, break dulu untuk eh, memperbaiki koordinat ini Kak. Ah ya, break aja gini dulu Kak. Oke, Bisa lagi dulu ya Kak. Ya. saya break dulu ya Kak. Selamat malam Kak. Masih di sini kan di Zoom. Oke Kak. Jadi caranya seperti ini Pak. Tadi ada sempat step langkah-langkah yang yang belum saya lakukan ya Pak. Kita ke data, kemudian text to column. Oh,
Oke, kemudian kita pada bagian nah, pada bagian decimal latitude dan longitude ini kita pilih teks, ke finish, kemudian data tadi yang sudah jadi ini kita tinggal kupas saja. Kita kopas ke file Excel yang baru. Kemudian kita replace titik menjadi koma. Di close. Kemudian kita tambahkan tabelnya spesies misalkan ini. Oke, kita save. Dan kita akan mengubah data tadi ke bentuk CSV karena pada software nantinya itu yang bisa digunakan tuh formatnya format CSV. Kita ubah ke Excel tadi ke CSV. Ya, ini datanya yang akan kita masukkan ke software tadi ya. Oke, setelah itu saya akan menyontohkan Kak, saya akan mencontohkan untuk mengolah datanya terlebih dahulu. Jadi mungkin ada yang ditanyakan kembali Kak. Untuk saat ini belum ada, Kak. Masih aman. Oh, oke. Jadi nanti saya akan mencontohkan beberapa caranya Kak. Kita pakai data yang sudah saya kirim, data tentang
habitat nyamuk malaria. Kalau ini kita memakai variabelnya, data variabel yang akan digunakan itu nantinya adalah build up, ini adalah terbangun, elevasi, kelembapan, kemudian kebasahan, kemudian kerapatan vegetasi, jarak dari sungai, curah hujan, dan juga suhu. Saya akan mencontohkan bagaimana untuk mengolah datanya. Mungkin karena ini datanya ada sekitar 7 atau 8, karena untuk menghemat waktu, mungkin saya akan mencontohkan mengolah data satu variabel saja. Tetapi untuk caranya itu sama untuk variabel lain. Jadi misalkan untuk variabel lain itu caranya sama, jadi saya hanya mencontohkan satu saja itu untuk menghemat waktu ya Kak. Oke, kita akan ke datanya yang sudah kita buat Kak. Misalkan kita data untuk NDVI, ini kemudian data yang berbentuk ini. Oke, saya akan mencontohkan ya. Sini ada sekitar data NDVI. Jadi nanti di MaxN saya contohkan eh, tampilan softwarenya Kak. Tampilan softwarenya itu jadi tampilan softwarenya akan seperti ini. Nah, ini tampilan software MaxN. Bisa dilihat spesies distribution modeling. Jadi ini nanti semacam pemodelan distribusi spesies. Seperti itu. Ini sampel ini buat data koordinat tadi. Kemudian environmental layer. Ini data semacam data variabel lingkungan ya. Seperti suhu, curah hujan. Itu kita tambahkan di environmental layer. Kemudian di sini ada dua tipe data, yakni continuous dan juga categorical. Bedanya itu apa? Continuous itu seperti ini Kak, yang di VI ini nilainya tuh 0,9, 0,99. Ini dinamakan continuous. Tapi untuk categorical itu seperti ini. Ya, jadi dibentuk semacam kelas. Ini jarak dari pemukiman. Ya, untuk kelas satu ini jarak 0 sampai 100 meter ya. Ini nanti untuk data dari pemukiman sendiri itu nanti sifatnya adalah categorical karena dibagi beberapa interval kelas seperti itu. Kalau untuk data continuous ini seperti data individu seperti ini, di sifatnya masih angka atau numerik seperti itu. Saya akan mencontohkan dua macamnya ya Kak, perbedaan antara categorical dan continuous. Pertama-tama kita akan mengolah terlebih dahulu datanya, semisal ini data NVI, kemudian data curah hujan, misal seperti ini. Kemudian kita mencontohkan ke yang NVI seperti itu. Untuk caranya, eh, untuk nantinya di Maxon ini, yang paling penting Kak, yang paling penting itu adalah sistem koordinat harus sama semua. Jadi koordinat layer ini sama koordinat ini juga harus sama. Tidak hanya sistem koordinat saja yang harus sama, ya, yang harus sama
yang harus disamakan adalah column and row, number of band ini, resolusi spasialnya atau sel CJ ini, kemudian extendnya juga harus sama, koordinatnya harus sama. Di semua itu tadi harus sama semua. Jadi beberapa variabel, misalkan 8 variabel, itu koordinatnya sama, extendnya sama, kolomnya sama, bandnya sama, dan juga sel seasonnya sama. Kalau misalkan ada satu yang berbeda, itu nanti akan error, Kak. Ini seperti itu. Mungkin apakah bisa dipahami penjelasan saya, Kak? Saya lanjutkan ya. Oke, jadi kita akan mengubahnya ke koordinat dulu. Kita akan menyamakan ke sistem koordinat dulu. Jadi ketika sudah mendapatkan datanya, yang pertama kita adalah untuk mengubah koordinat proyeksinya. Jadi kita akan mengubahnya ke bentuk UTM. Ini UTM-nya untuk daerah Aceh itu UTM Sarupa. Aceh itu UTM-nya 47N. Kita akan mengubahnya ke 47N. Karena adalah dengan kita klik search tadi ya, klik Windows, kemudian search, kita pilih Project Raster. Kita cek dulu. Kemudian kita masukkan untuk output coordinate system, kita pilih tadi 47N, dan kita klik OK. Jadi data NDVI ini data dari pengadilan jauh. Jadi memang tahapannya memang agak panjang, Kak. Ketika kita mengunduh citranya, kemudian melakukan koreksi, kemudian melakukan eh, algoritma NDVI, rumusnya, kemudian resample, bla bla bla. Jadi setelah itu cara seperti ini. Jadi kalau misalkan saya jelaskan tahap tahapan secara full dari awal sampai akhir, itu mungkin waktunya mungkin agak lama ya, Kak. Mungkin jam 11 lah baru selesai. Jadi ini hasilnya Project Raster. Ini masih eh, 29,97 ya. Untuk kita akan menyamakan sel CJ-nya ini 30 atau resolusinya ada 30 meter. Caranya kita tinggal resample, kita pilih 30, kita klik OK. Ini sudah sama ya. Untuk sel CJ-nya ada 30 sama semua. Oke, untuk tahap ini kita anggap selesai. Setelah kita resample, itu semuanya selesai. Kemudian kita akan mencoba data dari curah hujan. Kita misalkan curah hujan ini bisa bentuk menjadi sebuah kelas-kelas interval. Kita classified, misalkan 5 kelas. Misalkan kita ini mau buat 5 kelas seperti ini. Kemudian tahapannya adalah kita akan melakukan reklasifikasi atau reclassify. Oke, seperti ini.
Jadi 5 kelas. Setelah itu caranya sama tadi kita akan selanjutnya adalah project raster. Ini untuk mengubah proyeksinya ke format UTM. Project raster kita pilih 47N. Oke, kemudian kita akan mengubah cell season-nya ini. Kita klik resample. Nah, ini yang sudah kita resample. Tetapi bisa dilihat masih ada perbedaan, yakni pada bagian kolom, kemudian bagian extend. Kita lihat ini kolom untuk curah hujannya 2215, kemudian kalau di NDVI ini 2217, extendnya juga berbeda. Jadi kalau misalkan kita tidak menyamakan extend sama kolom and row, nanti hasilnya akan error. Jadi kita harus menyamakan extend dan juga column and row. Lalu bagaimana caranya? Caranya kita memakai tools yang dinamakan clip raster. Kita pilih clip ini. Kita akan memilih eh, salah satu variabel yang akan kita extend. Jadi kita pilih satu saja eh, data acuan extendnya. Misalkan ini aja ya, class ini. Saya mau menyamakan source ini ya. Saya mau menyamakan kolom and row sama extend sesuai NDVI, sesuai ini. Ya, tadi kan berbeda, saya akan menyamakannya kolom dan juga extendnya harus kita akan menyamakannya. Kemudian untuk outputnya kita pilih NDVI ini. Kemudian di sini ada keterangan maintain clipping extend. Kita klik ini, kita klik OK. Kita coba melihat apakah sama extendnya ya. Bisa dilihat ini 2217, 1437. Di NDVI juga sama, extendnya 414 kita coba lihat ya 414 901. Jadi ini eksternal sudah sama, jadi ini sudah bisa di nanti tidak tidak akan error kalau sama dari column and row, resolusinya, koordinatnya itu sama semua, maka tidak akan terjadi error. Oke, langkah selanjutnya itu karena aplikasi software MaxN ini hanya bisa itu membaca format format datanya itu format data ASC. Jadi kalau format datanya TIFF with GeoTIFF itu nggak bisa. Jadi kita akan mengubahnya ke format ASC. Kita pilih raster to ASCII. Kemudian pada outputnya kita pilih
Oke, kita misalkan menyimpannya ya, kita simpan di folder apapun itu, terserah ya. Misalkan ini data curah hujan, misalkan rainfall, kemudian kita pilih AST. Jadi mungkin ini bakal ada format txt, kita hapus saja formatnya. Kita klik OK, coba kita lihat dulu. Hapus dulu aja. Ini data dari AST tadi, kemudian kita ubah lagi. Kemudian data ini data NDVI, kita masukkan sesuai file folder tadi agar lebih mudah. Misalkan NDVI, oke, ini. Oke, selanjutnya eh, sebagai contoh ya, ini salah satu contohnya kita akan memakai dua variabel curah hujan juga NDVI, di mana NDVI ini berbentuk continuous dan rainfall ini berbentuk categorical. Ini saya mau lanjutkan, mungkin kalau ada pertanyaan dari kakak, kalau tidak bisa saya lanjutkan. Lanjutkan aja. Oh, oke. Hmm, eh, kita ketika sudah membuka software-nya ya, Maximum Drop ini, kita pilih sampel. Oke, untuk sampelnya, misalkan sampel malaria tadi. Iya, Kak. Oh, maaf, tadi di unmute ya. Oke, saya ulangi. Kita memakai hasil data koordinat tadi, koordinat yang berbentuk file CSV, koordinat spesiesnya. Setelah kita masukkan, kita checklist. Ya. Kemudian untuk environmental layer-nya, kita masukkan folder yang telah kita simpan, folder
data yang telah kita simpan. Misalkan di sini, oke, kemudian di sini ada dua data, NDVI dan juga rainfall. Tadi NDVI ini continuous, yakni datanya berbentuk angka seperti 0,9 ini sampai min 0,9. Kemudian data rainfall ini berbentuk categorical. Kita pilih categorical. Nah, categorical ini tadi dibentuk berdasarkan kelas interval. Kemudian pada bagian pengaturan ini kita pilih create response curve. Kemudian kita klik ini do check nif to measure variable importance. Kemudian untuk settingannya, ya, karena datanya ini data titik titik spesiesnya ini ada sekitar 100 lah. Misalkan kira-kira ada 100 datanya, data koordinat spesiesnya, maka kita akan mengubah settingannya di sini. Random test percentage ini kita pilih 25. Kemudian replicated ini kita pilih bootstrap. Nah, untuk replicated ini kita bisa pilih 20 atau 10. Kita pilih 10, maksudnya nanti ini akan dilakukan pengulangan perhitungan. Nanti ada 10 data, di mana hasil akhirnya itu nanti yang 10, yang ke-10 data ini akan dirata-rata untuk menemukan hasilnya seperti itu. Kita pilih random seed ini, advance ini kita pilih 5000. Kemudian kita klik keluar, kemudian kita klik outputnya, kita pilih misalkan di mana? Di sini, background. Ini bila tadi ya, kalau seperti ini maka tidak ada error. Kita klik OK aja, seperti ini tidak ada error, Kak. Nah, kemudian ini kita akan menunggu, nanti ini akan ada sekitar 10 kali pemrosesan, di mana hasil akhirnya itu nanti akan dirata-ratakan. Seperti itu. Kita akan nunggu saja sih, Kak. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, Kak? Atau mungkin penjelasan saya ini agak cepat atau kurang dipahami. Mungkin kalau ada yang kurang dipahami bisa ditanyakan, Kak. Nanti bisa saya bantu jawab. Halo Kak, apakah masih bergabung di Zoom? Ini Kak, Oh ya, kalau mungkin ada yang kurang pahami, mungkin bisa ditanyakan sih Kak kepada saya. Kak, nanti saya coba pelajarin lebih lanjut lagi. Oke. Jadi Hmm. emang caranya emang agak panjang Kak. Caranya emang agak panjang ya. Enggak, nggak apa-apa. Jadi nanti belajar sedikit-sedikit kayak gitu. Hmm. Mungkin kita akan tunggu dulu ya Kak. Ini masih perhitungannya masih tahap ke-6, ke-7. Kita akan tunggu nanti kalau sudah selesai, saya akan lanjutkan Kak. Enggak, siap, Kak.
Saya ambil minum sebentar ya kak ya, nanti balik lagi. Iya, nggak apa-apa Kak, silakan. Saya juga minum Iya, ini. iya. Oke, sepertinya sudah selesai prosesnya Kak. Kita coba buka datanya. Ini datanya, nanti hasilnya itu ada semacam beberapa tabel. Kita akan coba memilih, kita akan untuk melihat ini ya, ada satu ada file yang berisi report hasil prosesnya. Kita klik ini. Ini hasil reportnya ya, laporannya. Ini ada grafik tentang grafik erosi. Jadi AUSI ini digunakan sebagai model akurasi, akurasi modelnya. Jadi ini akurasinya ini 0,86, jadi terbilang sudah baik atau sangat baik ya. Di model-model dari distribusi sebarannya itu sangat baik. Ini datanya, hasil tampilan petanya. Kalau ini Wismin, kemudian ini adalah standar deviasi. Ini juga ada response curve. Jadi response curve ini memperlihatkan bagaimana eh, suatu spesies itu respons terhadap variabel. Semisal ini merupakan eh, habitat nyamuk, oh ya bisa dilihat. Di sini ada keterangannya untuk daerah kurva X ini, sumbu X, sumbu Y, maaf. Sumbu Y ini merupakan probabilitasnya. Jadi semakin meningkat, ini semakin menandakan sesuai. Silakan contohnya Kak, contohnya habitat Rafflesia arnoldii. Ya. Jadi kalau misalkan berada di angka atas ini, maka probabilitasnya tuh kesesuaiannya tuh tinggi. Ini contohnya ini adalah nyamuk. Jadi nyamuk ini paling tinggi itu berada pada nilai NDVI 0,6. Berarti
pada daerah dengan kerapatan vegetasi tinggi atau sedang, sedang sampai tinggi. Jadi 0,6 ini sangat tinggi. Jadi semakin naik kemudian turun lagi. Jadi pada nilai NDVI 0,6, probabilitas kesesuaian hidup, kesesuaian habitat malaria itu meningkat pada nilai NDVI 0,6. Kemudian semakin menurun hingga nilai 1. Jadi semakin menurun juga hingga nilai -1 juga. Seperti itu. Kemudian ini untuk rainfall, curah hujannya. Jadi curah hujannya eh, jadi untuk kita nilai ini untuk curah hujannya yang paling tinggi itu ada pada kelas 1, kelas interval 1. Jadi kelas interval 1 itu apa sih? Kelas interval 1 itu berada pada ini Pak, rentang 1000, 1630 hingga 1900 milimeter curah hujannya. Jadi curah hujannya ini terbilang rendah. Kemudian mendekati curah hujan semakin tinggi, yakni kelas 5, yakni 2000 milimeter curah hujannya, itu semakin menurun. Jadi, jadi fungsi dari kurva respon ini adalah untuk memperlihatkan hubungan atau pola antara habitat spesies terhadap variabel lingkungan. Kemudian di sini ada variabel contribution. Bisa dilihat variabel contribution NDVI itu memiliki kontribusi sebanyak 96%. Kemudian curah hujan itu sekitar 4%. Seperti itu. Ini juga ada jackknife. Jadi jackknife ini ibaratnya jackknife itu semacam apabila kita mengurangi atau menghilangkan salah satu variabel, misalkan saya mau menghilangkan variabel NDVI, ya. Jadi ketika saya menghilangkan variabel NDVI, maka kurva akurasinya itu sekitar 0,72. Bisa dilihat ini ada keterangan labelnya. Without variable ini hijau hijau muda. Jadi apabila saya menghilangkan NDVI, maka nilai akurasinya, AUSI-nya itu akan menurun. Hal ini menandakan bahwasanya NDVI, variabel NDVI ini paling berpengaruh terhadap spesies. Seperti itu. Juga misal kita cuma menggunakan variabel, misalkan saya mau menggunakan variabel curah hujan saja, maka nilai AUSI-nya itu sekitar 0,72, yakni pada biru muda ini. Jadi warna biru muda ini. Di mungkin seperti itu Kak, cara membaca dari hasilnya ini Kak. Em, Mungkin agak susah dipahami ya Kak. Bisa, Kak. Oh bisa ya. Oke. Jadi kalau mungkin kalau misalkan masih kurang paham ya bisa ditanyakan di chat WhatsApp, Kak. Jadi saya coba bantu sebisa. Kita akan nyoba membuka hasilnya, hasil proses tadi yang berupa data raster. Kita bisa tadi ini ada median, ada mean, ada standard deviation, max, dan juga average. Jadi kita akan memakai data average atau data rata-ratanya. Ini data rata-ratanya kita akan coba. Ini data rata-ratanya bisa dilihat
Yang merah ini kesesuaian habitatnya tinggi. Yang hijau ini eh, atau enggak seperti ini, yang merah ini potensi ditemukan spesiesnya itu tinggi, probabilitas atau kemungkinan spesies ditemukan itu tinggi yang merah. Kemudian yang hijau ini, maaf, yang hijau ini kemungkinan spesiesnya tidak ditemukan. Ya, seperti itu, Kak. Mungkin ada yang tanyakan, Kak. Sebenarnya ada salah satu tahapan lagi ya, Kak. Yakni menghitung mengetahui intervalnya. Kita juga bisa mengklasifikasinya secara otomatis. Misalkan mau 4, yang merah ini kemungkinannya ditemukan spesies itu tinggi. Semakin hijau, maka eh, s- tidak bahkan tidak ditemukan spesiesnya gitu, seperti itu, Kak. Oke, mohon maaf, saya ada satu tahapan lagi yang belum saya sampaikan ya. Jadi dari data tab Excel ya, Excel tadi kita ada namanya, kita kemudian ke bagian ini ya, spend percentile training presence area. Sini ada nilainya adalah 0,28 atau sekitar 0,3. Jadi itu artinya seperti ini. Eh, Misal kita membuat 3 kelas intervalnya, kelas rendah, sedang, dan juga tinggi. Jadi semisal ini sampai 0,3, ini nanti interval kelasnya adalah 0,3, nilainya 0,3. Berarti 0,3, kemudian 0,6 sampai ke 0,8. Seperti untuk hijau ini eh, potensinya rendah, kuning potensinya sedang, dan merah ini potensinya tinggi. Potensi ditemukan spesiesnya tinggi. Seperti itu sih Kak, dari pemodelan distribusi spesies. Ini semacam dugaan atau prediksi kesesuaian habitat dari spesies, yang terutama spesies langka, Kak. Seperti itu. Mungkin ada yang tanyakan sih, Kak. Eh,
Mau ditanyakan ulang juga sama dosennya nanti besok kan. Nanti tanya nanya untuk pengambilan Oh, oke Kak, siap. referensinya. Ini nanti kalau misalnya ada yang saya ya, dosen itu boleh saya tanya-tanya lagi lah ke kakak. Oh, siap Kak. Kalau ada yang belum dipahami ya bisa cepat chat saja. Nanti saya bantu jawab Kak. Baik, terima kasih banyak ya Kak ya. Ya, mungkin seperti ini Kak, mungkin kalau sudah mungkin bisa saya akhiri. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya bisa akhiri. Yang mana aja Kak? Oke, terima kasih atas waktunya Kak. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.